Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah dirapiin belum nih mejanya, kursinya? Ya. Ada yang ngantuk kan? Ada yang ngantuk bisa disimpan dulu. Ya. Mau minum dulu silakan. Ada yang mau masuk? Ya. Ini bagus sama sudah. Mana dia sakit? Oke. Saya doakan semoga cepat sembuh dan semoga kembali sekolah ya. Di sini siapa ketua kelasnya? Nah, silakan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga materi ini yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Semuanya apa kabar? Ya? Udah pada makan siang belum nih? Belum ya? Sarapan udah belum sarapan? Biar semangat lagi kita main games dulu kita. Ada yang tahu game 309? Enggak, belum tahu. Jadi setiap angka 3, 6 dan 9 itu cukup menyebut ya. Misalkan 1, 2, 3. Mau satu di tangan, ini 1 tepuk tangan, 2 tepuk tangan. Selain angka 3, 6, 9 itu tepuk tangan ya. 1, 2, 3, ngomong 3 doang. Cukup tepuk tangan. Ngerti kan? Ngerti. Kayak jadi gini nih. 1, 2, 3. Tapi jangan ngomong 3, cukup 3. Sampai 6, 9 gitu ya. Ya. Mulai ya. Ini latihan dulu ya. 1, 2. Hah? Dua orang nih. Konsentrasi biar fokus. Ulang 1, 2. Ya, lanjut. Iya. Berapa? Habis 10? Nah, ini ada. Di sini sekarang kita akan belajar mengulang materi ya. Pernah belajar ini kan semuanya? Untuk refresh untuk mengulang materi biar tambah ingat lagi. Kita akan membahas tentang iman pada kitab Allah. Namun tujuan pembelajarannya kita memakai discover ini biar kita bisa kalian bisa menjelaskan makna iman kepada kitab Allah dengan benar serta memiliki rasa ingin tahu terhadap sejarah kitab Allah dan terbiasa membaca Al-Quran setiap hari. Kedua, melalui teknik tasawuf kalian dapat menjelaskan cara mencintai Al-Quran dan cara membangun hubungan dengan orang yang beriman kepada kitab terdahulu dengan benar serta memiliki perilaku terpuji dan bersikap toleran terhadap perbedaan dan memiliki adab terhadap Al-Quran. Yang terakhir, melalui model pembelajaran slideshow, kalian dapat memahami diturunkannya kitab Allah kepada para nabi dan rasul dengan benar serta tumbuh
sikap mencintai Al-Quran dan memiliki sikap menghargai kitab suci agama ini. Nah, pertanyaannya, rukun iman ada berapa? Ada berapa? Yakin? Ada yang hafal? Mau sukarela apa saya tunjuk? Siapa yang hafal rukun iman? Coba kamu sebutkan rukun iman. Ya, ini suaranya. Iman siapa? Iman kita ya? Kitab. Benar apa enggak? Coba yang lain siapa? Coba kamu. Ayo masih ingat nggak? Ayo. Ini udah pernah kan? Kamu Pak Iwan? Ayo. Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada Rasul. Yang ketiga, lanjut lagi. Coba kamu. Rukun iman yang pertama. Ya. Ya. Benar nggak? Coba lanjutin. Terus iman kepada kitabnya? Iman kepada kitabnya itu berapa? Coba ulang lagi. Kenapa? Bincang biar yang lain dengar. Iman kepada Allah. Ya. Ya. Kitab. Iman yang keempat, malaikat. Yang kelima, bukan. Ya, bukan. Firda. Baru itu bener ya. Jangan sampai salah nih rukun iman nih. Dipertanyakan nanti iman kalian. Nah, tuh ya, bener ya. Berarti rukun iman kepada kitab Allah berarti rukun iman itu berapa? Ya, tiga ya. Nah, sebelum itu nih pembahasan kita kan tentang mengimani kitab-kitab Allah. Nah, kitab-kitab Allah ini ada berapa sih? Yang wajib kita imani? Ada 4. Ada berapa tuh? Yang wajib kita imani kitab-kitab Allah ada berapa? Ada berapa yuk? Jangan takut salah. 6 1 4. Nah, iya pada 4. Yang wajib kita imani kitab-kitab Allah itu ada. Kalau Rasul, Nabi ada berapa? Yang wajib kita imani? Nah, di lain itu Nabi dan Rasul itu banyak ya. Tetapi yang kita wajib ketahui, yang wajib kita imani itu ada 25. Nah, sekarang kitab Allah itu ada banyak. Nah, yang wajib kita ketahui, yang wajib kita imani itu ada 4. Nah, apa aja? Satu, siapa yang ngomong? Satu di tangan. Nah, ya, siapa namanya? Kina. Ya, apa aja kitab Allah? Taurat, Zabur, Injil. Nah, ya betul. 4. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Nah, ada yang tahu kitab Taurat itu diturunkan kepada siapa? Nabi Musa. Benar yakin? Yakin? Ya, ini ya. Turunkan pada Musa. Coba, kamu siapa namanya? Turunkannya coba baca.
Nah ya, jadi kitab yang pertama yang kita wajib imani itu adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Nama kaumnya itu kaum Yahudi. Kenapa? Karena waktu itu tuh kaum Yahudi, Bani Israel tersebut, mereka tuh kaum yang dilaknat oleh Allah. Kenapa? Mereka diturunkan nabi, diturunkan kitabnya Taurat, tapi mereka tuh selalu nanya terus. Jadi nanya itu bagus, tapi jangan terlalu banyak nanya ya. Jadi kayak Bani Israel, kata Nabi Musa, carikan sapi betina gitu. Terus Bani Israel nanya lagi, Nabi, sapi betina yang kayak gimana? Sapi betina yang warnanya merah. Nanya lagi, sapi betina yang warna merah kayak gimana? Yang hamil berapa lagi? Yang hamil 4 bulan. Ditanya terus. Nah itu ciri-ciri Bani Israel ya. Bani Israel ini salah satu Bani Israel ini yang dikenal sekarang ini adalah Israel. Nah yang kedua, kitab Zabur ya. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud alaihissalam. Siapa namanya? Kita coba baca kitab Zabur. Ya. Nah, jadi kitab Zabur ini diturunkan pada Nabi Daud, ya kan? Nah, Nabi Daud ini saudaranya siapa sih? Faktornya siapa coba? Ada yang tahu nggak? Nabi Daud. Nah, Nabi Daud ini salah satu saudaranya Nabi Musa yang diutus pada sama kaumnya Bani Israel, kaum Yahudi. Karena saking kalau Bani Israel itu saking membangkangnya pada nabinya, sampai diturunkan nabi itu pada kaum tersebut dua, kitabnya juga dua, tapi mereka juga tetap membangkang pada nabinya. Nah perbedaannya, kalau tadi sebelumnya kitab Taurat kepada Nabi Musa itu berisi tentang hukum-hukum, petunjuk-petunjuk. Nah, tetapi kalau kitab Zabur ini berisi nasihat, hikmah, pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kitab yang ketiga, kitab apa? Diturunkan kepada siapa? Nabi alaihissalam. Siapa yang mau baca? Nah, tadi siapa ketua kelasnya? Ya, coba ketua kelas baca. Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah dari Injil ini salah satunya adalah ajaran yang memberitahukan bahwa manusia yang sebagai yang disembunyikan dan bersifat universal atau menyeluruh. Jika dibahas secara waktu dan tempatnya adalah Nabi Yusuf dan Nabi Isa. Nah, jadi kitab yang keempat ini, ketiga ini adalah kitab Injil ya, yang diturunkan pada Nabi Isa alaihissalam. Nah, kitab Injil ini juga sama, ajaran-ajarannya itu seperti kitab Zabur, kitab Taurat, tapi di kitab Injil ini udah diceritakan nih, bahwasanya nanti setelah Nabi Isa itu ada nabi terakhir, nabi penutup, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di mana dalam Al-Quran itu di surah Shaf ada wa yuqala Isa bin Maryam ya bani Israil min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi di situ Nabi Isa ngomong tuh, bercerita kepada kaumnya bahwasanya nanti ada nabi setelah aku, itu ada nabi terakhir yang bernama Ahmad ataupun Nabi Muhammad.
Yang terakhir kitab apa? Dari siapa? Coba kamu siapa namanya? bahwa takdir yang membawa kebenaran mencakup isi dan membenarkan kita semuanya, yakni Taurat, Zabur, dan Injil, syariat yang terdapat di dalam Al-Quran, memperhatikan syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Namun walaupun masing-masing kita Taurat memiliki syariat yang berbeda, tapi dasar dan landasan dasar yang sama, yaitu ajaran Islam, tauhid atau Nah, jadi itu kitab yang terakhir yang kita pegang, yang kita baca adalah kitab Al-Quran. Nah, ajaran-ajarannya sama, mengisahkan Allah. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil itu sama. Adapun ada beberapa syariat-syariat ya yang dihapus dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, langsung aja ya, lebih cepat. Nih, ada dalil An-Nisa ayat 131. Siapa di sini yang lancar baca Al-Qurannya? Atau yang sudah habis? Siapa? Vina. Coba Vina tolong bacakan. Yang kita soalnya. Coba laki-lakinya siapa yang mau baca? Siapa yang laki-laki? Paduan. Paduan. Coba Paduan mau baca. Dikit doang nih, satu aja. Ya, itu ayat orang-orang yang boleh. Ayat Al-Qurannya. Kurang ajar dong. Kurang ajar apa? Nggak apa-apa. Nggak bisa. Coba kamu. Ini baca. Apa? Salah apa? Dimarahin. Ini juga belajar. Nah, yang ujung mau baca. Masa laki-lakinya nggak ada yang mau bisa baca ini? Acak. Kambing. Baca. Silakan. Yang mana? Ayatnya. Yang mana aja, Bi? Ya, lagi nama. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu aminu billah Ya, kita wa rusulihi wal kitabil ladzi anzala kitabil ladzi anzala min wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa rasulihi wal yawmil akhir wal yaumil akhir faqad siapa yang mau baca artinya? Jihad, mana jihad? Oh, ini coba jihad baca. Siapa yang dengan Allah bahwa
Ini adalah salah satu perintah Allah untuk kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya, kitab umat muslim apa? Kita sebagai muslim apa? Al-Quran. Jadi kita tuh harus apa ya? Harus mengikuti Al-Quran. Nah, dengan cara apa? Ini ada 4 tahap ya. Yang pertama, ini dulu. Nah, itu langkah pertama yang agar kita menjadi bisa disebut Shahibul Quran, Ahlul Quran. Siapa sih Ahlul Quran? Orang-orang yang bukan hanya orang-orang yang menghafal Al-Quran, bukan orang-orang yang hafal 30 juz Al-Quran, tetapi dia yang membaca Al-Quran dan juga dia yang mengamalkan Al-Quran. Nah, dalam hadis orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran, bahkan orang-orang yang menghafal Al-Quran itu nanti di surga itu mendapatkan kedudukan yang paling tinggi dan mendapat kemuliaan memakaikan mahkota emas kepada orang tuanya. Siapa yang mau memakaikan mahkota jubah kebesaran di akhirat nanti kepada orang tuanya? Siapa yang mau? Kamu mau? Bukan selain itu ada lagi. Kita sebagai Al-Quran itu kita diberikan 10 syafaat. 10 syafaat untuk keluarga kita yang nauzubillah ada yang di neraka gitu. Itu orang-orang yang Ahlul Quran bisa nolongin memberikan 10 tiket syafaat kepada keluarganya ya. Nah, jadi sebelum itu, nah kita harus ini dulu nih, belajar membaca Al-Quran. Kalian di sini tiap hari baca Al-Quran nggak? Sehari berapa halaman? Atau berapa ayat? Atau berapa surah pendek? Ada yang hafal 1 juz? 2 juz? Mana nih? Juz berapa apa? Apa-apa, masa malu kalau apa? Mana emang yang orangnya? Jangan malu. Hanya berapa surah gitu. Jadi udah yang pertama tuh belajar dulu, baca udah lancar baca Al-Quran. Nggak apa-apa, terbata-bata, nggak apa-apa salah gitu. Yang penting ada gurunya ya. Ngaji nggak di TPQ gitu, di TPA atau orang tuanya di rumah nih. Pertama membaca Al-Quran. Yang kedua baca artinya. Kan ada tuh punya Quran terjemah kan. Nah tuh baca tuh artinya. Qul huwallahu ahad. Ada yang tahu artinya apa? Nah, itu manfaatnya kita bukan baca Al-Quran, bukan baca ayat Al-Quran doang, tapi setelah membaca kita baca juga artinya ya. Kita beri dulu bentar ya. Jadi terakhir apa yang kedua, ya kan? Setelah membaca kita memahami arti ayat Al-Quran. Nah, udah baca, udah tahu nih arti ayat Al-Quran apa aja. Nah kita tadaburi nih, kita renungkan, kita pikirkan ayat-ayat Al-Quran. Karena Al-Quran itu kan dari kalau kita mulai tapi hudan lil muttaqin. Hudan itu apa artinya? Petunjuk bagi umat muslim. Adapun untuk manusia lainnya. Yang terakhir itu mengamalkan. Nah, ayat-ayat Al-Quran yang udah dibaca, yang udah ditadaburi, yang udah dihafalkan, nah itu kita amalkan nih. Contohnya kemarin bulan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kita diperintahkan untuk puasa, maka dari itu kita berpuasa, kita amalkan. Dan selanjutnya hikmah beriman pada kitab Allah itu satu yang terpenting itu sebagai apa ya, referensi, sebagai petunjuk bagi umat manusia, karena hidup di dunia ini harus ada namanya petunjuk. Yang terakhir kesimpulan, siapa di sini yang bisa menyimpulkan materi dari mengimani kitab-kitab Allah? Yang bisa menyimpulkan nanti ada hadiahnya. Apa dia?
Siapa? Mana siapa Farhan? Ya, wow. Farhan atau Farhan? Ya, Pak. Ada nunjuk harus di sini. Iya, harus bikin sendiri ya. Itu berarti jawabannya siapa nih? Hebat, Adlan. Yang mau ngasih kesimpulan sedikit aja. 5 kata, 5 kata. Nanti ada lihatnya dari Kadin juga, dari Karya juga. Mana? Mau ketua kelasnya mau? Ya, boleh. Kelas bisa kali. Itu yang belakang. Pak. Iya, mau siapa namanya? Pak. Berapa ya? Kasih kesimpulan. Rukun iman itu ada berapa? Ada berapa rukun iman tadi? Ada 6, apa aja? Ya. Ya. Kita. Beriman kepada Tuhan, hari kiamat, Ya. Nah, terus kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Musa, Ya, kitab Zabur. Muhammad, Ulang. Zabur sampai siapa? Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Zabur. Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Injil bisa. Al-Quran diturunkan Nabi Muhammad. Tangan buat siapa namanya? Baik, sampai sini ada pertanyaan nggak? Paham ya, ada pulang ya? School, Bos. Baik, school. School apa nih? Baik, terima kasih atas kreatif perhatiannya semuanya. Untuk menutup akhir pembelajaran kita kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Untuk kelas bisa pimpin, Pak. Amin.